Masuk di ning. Jadi kalau orang mau belajar Rogo Sukmo ya ning. Makanya di Jawa Rogo Sukmo ini ilmu dasar. Jadi kalau mau belajar ilmu Jawa ya harus bisa Rogo Sukmo dulu. Kalau nggak akan bisa menguasai ilmu Jawa yang luar biasa ini. Karena ilmu Jawa itu nggak bisa kalau tanpa bisa Sukma keluar, tanpa bisa ngelihat menguasai ilmu Jawa, nggak bisa. Hanya mempelajari teorinya saja, jago ngomong, tapi nggak bisa ngelakuin dalam kehidupan. Seperti itu, Pak. Jadi prosesnya itu sama sebentar. Kalau saya gunakan yang kesadaran, kayak nggak mau menggunakan pernapasan karena resikonya terlalu lama. Jadi begitu saya masuk ke titik ning masuk langsung terbuka dia. Sukma langsung keluar muncul. Tep. Nah nanti kita lihat tubuh kita dulu. Untuk memastikan kita udah Sukma keluar tuh kita lihat tubuh kita dulu. Nah, kalau udah kita kelihatan tubuh kita, berarti udah bebas. Gitu. Sudah bebas, tinggal menuju ke tujuan. Kalau Sukma kan jalannya melayang gitu. Ada juga bisa jalan napak tapi tidak napak pasti. Seperti napak tapi melayang. Atau ada yang loncat seperti sekejap muncul sekejap di sana seperti itu. Atau dicampur dengan peta yang ada di memori, sekejap muncul di sana seperti itu. Itu yang tingkat yang kesadaran. Tapi ini hanya tingkat dasar. Gitu. Karena Rogo Sukmo itu adalah tingkat dasar untuk masuk ke ilmuwan Jawa yang sangat tinggi. Jadi Rogo Sukmo itu merupakan ilmu yang dasar. Dasar untuk masuk ke ilmuwan Jawa. Itu proses lelakunya atau gambaran-gambaran tirakatnya seperti apa Kanjeng Budi jika kemudian ada orang yang penasaran pengen belajar ilmu Rogo Sukmo itu metodenya bagaimana seperti yang dialami Kanjeng Budi dulu? Kalau dulu metode yang dilakukan itu sangat berat. Jadi dia harus membuat sakit badan, maksudnya kungkum di tempat yang sangat dingin, di tengah-tengah malam itu sambil puasa. Jadi itu namanya menyiksa jasad. Jadi itu untuk membuka tabir. Ada juga yang istilah meditasi radikal di tempat-tempat yang panas, tempat-tempat yang gimana, atau menenangkan diri, puasa tidak makan sama sekali, atau total berapa hari tidak makan sama sekali. Itu yang dulu, zamannya nenek moyang dulu ngajarin. Tapi zaman sekarang udah berkembangnya pengetahuan tentang fisika kuantum. Jadi kita lebih gampang melakukan Rogo Sukmo semenjak kita mempelajari tentang fisika kuantum. Yang fisika kuantum itu sebenarnya kalau saya kan saya gabungin. Nah kebetulan yang Rogo Sukmo saya ini akarnya dari Jawa Timuran. Jadi saya jujur nggak bisa Rogo Sukmo kalau saya nggak belajar di Jawa Timur. Jawa Timur itu mengajarkan tentang teknik Rogo Sukmo yang gampang dilakukan gitu. Jadi dengan melakukan ning, Sukma akan bisa ngambang keluar. Seperti itu. Jadi ilmu saya Jawa Timuran. Jadi cukup dengan hening. Ning, iya. Oke. Tanpa ada mantra dan ritual tertentu. Yang mantra tuh ada orang lain ya, dengan teknik yang agak sulit. Kalau saya tidak mau ngambil teknik sulit, jatuhnya sama. Sebenarnya intinya tuh ning itu aja. Masuk ke ning, itu semua tabir goyang. Kalau kita bahasanya hening goyang, heneng beda lagi, henang beda lagi. Jadi hening udah goyang dia. Gitu. Gambarannya hening itu yang dialami apa? Hening itu seperti apa? Seperti ini. Hening itu sebenarnya Indonesia ini udah ngajarin di saat upacara bendera, mengeningkan cipta dimulai. Itu sebenarnya hening itu. Jadi sebenarnya hening itu kita menyadari semuanya, tapi dengan tidak ikut serta dalam kesadaran itu. Jadi semua kita dengerin, pikiran yang datang kita lihat aja, tapi jangan pernah mengiyakan. Nanti di saat terbagi, apa yang muncul dari jiwa tadi, dari alam tadi, terbagi, Sukma itu bisa lepas. Seperti itu dia. Jadi ning itu penting banget kalau untuk belajar keilmuan Jawa. Nah ketika kemudian Sukma sudah lepas Kanjeng Budi, untuk kembali kepada raga itu bagaimana caranya? Kalau Sukma udah lepas, dia otomatis bisa kembali dengan dia. Jadi dia harus masuk kembali ke, maksudnya perasaan jiwanya tuh jadi perasaannya tuh dikonek kembali untuk kembali, atau keinginan Sukma tadi kembali, itu langsung otomatis kembali. Kecuali dia ditahan. Kalau dia ditahan, kita akan keluarin Sukma baru untuk itu. Tapi kalau memang ditahan lagi, pokoknya Sukma itu yang terpenting yang nggak boleh keluar itu yang idofi, yang nafas. Kalau nafas keluar, susah untuk masuk ke raga lagi. Biasanya orangnya meninggal. Seperti itu. Jadi Sukma itu bisa keluar banyak. Kalau dia hancur di sana,
dia akan membentuk kembali. Tapi kalau ditangkap itu yang jadi masalah. Jadi misalnya si A, saya sukmanya keluar, saya kunci, saya masukin ke benda, dia keluarkan lagi, saya tarik kunci masukin ke benda, nanti akan terjadi di dia, itu dia jadi linglung, orang gila. Jadi seperti itu. Nah, dulu saya ada penelitian kasus di Gunung Kidul. Sebelum saya diusir dari sana, saya meneliti tentang setiap keluarga tuh ada yang gila. Setiap keluarga ada yang gila, turun-temurun. Dulu penelitian dari ilmiah dikatakan kurang gizi dan lain-lain, kadar air yang mengandung karbo terlalu tinggi. Tapi bagi saya pasti ada faktor lain di balik itu. Akhirnya saya meneliti berapa lama di sana. Ada boleh saya untuk ke rumah dia, tinggal rumah dia untuk meneliti orang itu. Saya begitu tenangkan diri, saya lihat, loh, kenapa ada emas itu di situ? Lah, kenapa ada emas itu di kamar mandi? Dari situ saya pikir, oh, jangan-jangan ini sukmanya ini tidak komplit. Akhirnya saya tarik satu, masukin. Setelah itu dia mau mandi. Saya tarik lagi satu, masukin. Dia udah mulai kenal saya, Mas Budi, gitu. Tapi setelah itu keluarga besar datang, mereka bilang tidak boleh ini sembuh. Kalau nanti sembuh, takutnya keluarga lain yang akan kena. Wah, saya jadi bingung kan. Akhirnya saya diminta keluar dari desa itu. Ya sudah, saya ikutin karena yang penting saya udah dapat pengalaman bahwa ternyata ada orang gila tuh karena sukmanya keluar dari tubuhnya dan tidak kembali lagi. Kalau sukma itu hancur malah kembali, kalau enggak lebih repot. Jadi orang tuh susah untuk kesadaran dirinya utuh seperti itu. Sukma itu kalau bisa diceritakan gitu gambarannya seperti apa sih Kanjeng Budi? Jadi gini, manusia itu kita ngomong secara ilmiah aja ya, tubuh ini jasad, terus ada perasaan manusia, jiwa, terus ada inti yang di dalam yang warna putih, yang core-nya disebut roh. Jadi sukma itu adanya di bentukan tengah, jadi dari jiwa. Jadi roh manusia itu karena berhubungan ke jasad manusia, dia harus menciptakan tangga baru. Tangga baru itulah yang disebut sukma atau jiwa. Jadi sukma itu melekat seperti kejiwaannya. Makanya kalau orang gila, kalau sukmanya keluar, itu pasti jiwanya akan terguncang, tidak balik lagi. Makanya akan terkena gangguan jiwa orang itu. Jadi makanya kalau sukmanya keluar terlalu banyak, orang itu pasti tidak bisa, sangat sulit disembuhkan. Kalau ditangkap ya, kalau itu pasti terbentuk kembali. Jadi teori yang selama ini saya pelajari dari ilmiah dan spiritual, sukma itu ada di ranahnya jiwa. Dia tidak di ranah roh, karena roh itu satu aja, tunggal. Jadi sukma itu yang bisa menjabar jadi berapa. Di Kepulauan Jawa ada macam-macam, ada yang sekian, ada yang 9, ada yang berapa. Tapi itu belum ada bukti tulisan yang merujuk benar-benar nyata dari apa, belum ada. Semua berdasarkan dari guru-guru yang berbicara tiap padepokan berbeda. Jadi ini jembatan. Jadi sukma ini adalah jembatan antara roh ke jasad, seperti itu. Pernah nggak ketika melakukan interaksi dengan Ibu Ratu Kidul lewat ngeraga sukma itu, Kanjeng Budi mengalami kondisi yang sangat berbahaya yang itu menyebabkan resikonya adalah nyawa gitu? Ada nggak case seperti itu? Pernah. Jadi saya kasih tahu dulu bahwa kalau saya rogo sukmo di pantai, selalu abdi dalam saya yang sudah lama bersama saya itu udah tahu, dia menunggu di belakang saya. Dia duduk tenang. Jadi di saat waktu itu saya menerima tugas. Waktu itu ada sesuatu yang tidak bisa saya lakukan, harus dilakukan untuk Labuan Ageng. Maksudnya harus keraton yang melakukan dengan acara besar. Tapi orang itu kan tidak mau melakukannya, dia minta saya pribadi. Saya begitu dengar apa yang mau dilabu, dengan saya lihat kotaknya dari kantil kuno, saya udah takut. Karena saya bilang ini jangan-jangan yang tidak boleh dilakukan oleh tanpa tata cara tertentu. Akhirnya beliau karena memaksa teman, saya setujui. Waktu itu saya udah bilang sama di dalam, tolong dijaga sayanya karena saya agak ragu ini. Lalu kami menyewa tim SAR untuk berenang ke laut karena kotak kantil itu hanya bisa ditenggelamkan setinggi leher. Kalau peraturan di pantai, kalau udah setinggi leher, kami tidak boleh melabuh sendiri, melarung sendiri. Jadi kami hanya dibatasi batas dengkul. Nah, akhirnya suatu saya rogo sukmo, begitu mau keluar, saya masuk ke Keraton Kidul. Waktu itu sukma saya tidak tahu kalau ada terjadi sesuatu ke jasad saya. Waktu itu tetap saya di dalam, berbicara di dalam.
Nah ini saya dengar cerita dari abdi dalam yang menjaga. Setelah saya masuk kembali, dia bilang saat itu saya udah mulai ngorok, mendengkur. Ngorok udah mendengkur itu, terus tubuh tuh udah ngelunglai. Jadi dia pegang. Nah waktu saya di dalam tuh, saya kan nggak tahu posisi raga ini sebenarnya. Akhirnya dia pukul jantung saya, dipukul. Kanjeng bangun, dipukul. Kanjeng bangun, kanjeng bangun. Lalu saya dengar suara kanjeng bangun di keputan itu. Habis itu saya pamit, saya balik sebentar ke sana lagi, masuk kembali. Habis itu begitu saya masuk, saya seperti tidak ada tenaga total. Saya bilang, wih, ternyata saya hampir nggak, idofinya hampir keluar. Saya pikir, wah, kenapa seperti ini? Karena saya tanya ibu, saya masuk kembali, saya tanya ibu kenapa gini. Katanya saya melanggar peraturan. Jadi tidak boleh kamu, karena kamu seorang juru kunci dengan katon, tapi ada sebuah tatanan yang kamu harus lewati. Jadi saya melewati tatanan itu. Jadi itu kenapa terjadi seperti itu. Akhirnya saya minta maaf, karena yang saya berhubungan labu itu adalah berhubungan dengan kekasihnya beliau. Maksudnya berhubungan dengan naso dalam yang udah meninggal. Jadi dari situlah saya baru tahu ada batasannya yang nggak bisa. Itu hampir itu. Saya nggak nyadarinya, tapi jasad untungnya abdi dalam saya siaga gitu, udah tahu dia. Jadi biasanya dengkuran Pak, dengkur kok udah ngorok gitu. Itu biasanya Bapak pernah nggak menemenin orang kalau mau meninggal? Saya kan sering nemenin orang mau meninggal. Itu biasanya ada dengkuran tuh, habis itu lepas. Itu yang berbahaya. Itu harus dipukul jantung, dipukul terus jantung, dipanggil nama, dikepelinga, pukul jantung, panggil nama. Itu baru sukma itu sadar, dia baru balik. Seperti itu. Oh iya, Kanjeng Budi kan akhir-akhir ini banyak teman-teman yang apa tuh namanya tanya soal labuhan gitu ya. Iya. Nah, fungsi dari labuhan itu menurut Kanjeng Budi apa sih sebenarnya? Jadi gini, saya bedain dulu ya, labuhan itu untuk keraton. Biasanya masyarakat lakukan larungan. Oh iya, beda ya. Ya, labuhan itu ada banyak syaratan tata cara yang besar. Larungan itu bisa pribadi. Oke. Jadi sebenarnya larungan itu tuh ucapan syukur. Ucapan syukur atas mereka. Makanya kadang-kadang kan yang penting sesaji syaratan udah dibikin, tambahannya itu ucapan syukur. Jadi larungan itu sebenarnya sebuah bukti ketulusan mereka yang datang. Dan juga bukti untuk mereka istilahnya ada yang mereka mau korbanin, maka dilarung seperti itu. Nah, tapi ada nggak beberapa doa atau mantra tertentu gitu yang kemudian sering dibaca, yang itu mungkin bisa didengerin ke teman-teman ketika kemudian ingin belajar raga sukma, atau pengalaman Kanjeng Budi sendiri mungkin gitu? Jadi gini, kalau mau masuk raga sukma dari mantra, saya anjurin lebih baik masuk yang ke pola baru. Itu akan lama belajarnya. Oh. Iya. Ada banyak mantra Jawa itu, tapi saya tidak mau gunakan karena fokus di hening aja ya. Iya, saya ngajarin teknik yang terbaru. Jadi teknik ini berkembang di adanya di Surabaya. Jadi teknik hening ini adalah teknik meditasi untuk keluarkan sukma, shortcut motong jalan. Oke. Dia daripada dibandingkan kalau udah mantra harus ada laku soalnya. Banyak orang nggak sanggup lakuin laku itu kalau zaman sekarang. Sekarang coba pakai celana dalam, ditaruh di kolam dari tengah malam tempat angker, siapa yang berani? Iya. Banyakan orang habis itu sakit, nggak jadi laku. Seperti itu. Lebih enak yang shortcut baru. Sebenarnya intinya bagaimana manusia bisa ngendaliin pikirannya aja gitu. Karena memang untuk rogo sukma itu terganggu oleh memori yang memori dan titik pusat halusinasi manusia itu mempengaruhi, mengganggu. Seperti itu. Oke, ini ada teman yang tanya, karena Kanjeng Budi kan memiliki pengalaman yang berkali-kali masuk ke Istana Ratu Pantai Selatan, gitu kan, bahkan bisa melakukan dialog dengan Ibu Ratu, gitu ya. Iya. Adakah di Istana Ratu Kidul itu benda yang mirip sekali dengan baret marinir gitu katanya? Baret marinir itu maksudnya? Yang merah itu mungkin ya. Oh, maksudnya benda seperti baret atau warnanya? Nah, warnanya atau apa saya sendiri juga nggak tahu. Kalau warna ya ada. Ada ya. Maksudnya ada satu dewinya ibu itu pakai warna seperti itu. Pakaiannya warna gitu. Saya biasanya manggilnya nogo gini. Nogo gini itu ceria. Jadi dewinya cantik, mungil gitu, ceria sekali orangnya. Itu bajunya warnanya merah seperti itu. Iya. Oke, baik. Oke,
saya lanjutkan ya, Kang Iya. Budi. Ini teman dari luar negeri tanya soal garis lurus antara Merapi, Keraton Jogja dan Laut Selatan. Itu sebenarnya gimana sih? Nah kalau itu sebenarnya yang bisa jelaskan budayawan itu garis itu. Tapi saya bicara tentang ke dunia spiritualnya saja ya. Jadi tidak berdasarkan sejarah dan lain-lainnya. Kalau dalam dunia spiritualnya, hubungan garis lurus itu adalah hubungan erat antara Gunung Merapi dengan Pantai Selatan memang terhubung. Mereka itu tidak terpisah sebenarnya. Jadi Kanjeng Ibu yang menjaga laut, gunung itu dijaga oleh yang Merapi, lalu Keraton Yogyakarta di tengah-tengah. Jadi garis ini memang kalau dalam budaya sejarahnya memang garis lurus itu, garis imajinasinya itu memang ada, tapi saya tidak berani nyebutin karena itu kan budayawan. Saya ngomong yang spiritualnya aja. Jadi memang Yogyakarta ini unik, dia dijaga di selatan dan dijaga di utara. Jadi keseimbangan itu tadi yang mempengaruhi supaya keraton tidak terjadi apapun. Cuma zaman sekarang ini garis imajiner itu sudah tidak mempengaruhi lagi dengan adanya keraton, sudah mulai sedikit perubahan dengan zaman dulu. Jadi banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak ini lagi. Jadi harusnya kan ada sesaji dupa muncul harum di laut dan harus muncul di Merapi. Kalau dalam dunia gaib ya, dua-dua tuh harus muncul ukupan naik, baru Yogyakarta ini terjaga. Tapi sekarang kan nggak seperti itu lagi. Makanya gunung bisa ini sendiri, laut bisa ini sendiri. Tapi tetap kalau bencana di gunung ada tanda di laut, bencana di laut ada tanda di gunung. Seperti itu. Baik. Saya hanya mengupas sisi spiritualnya Pak ya, tidak budayanya. Siap. Iya. Nah, bisa nggak dilihat atau mungkin tanda-tanda seseorang itu punya bakat untuk ngerogoh sukmo begitu? Kalau Rogo Sukmo itu tidak perlu bakat Pak. Nggak perlu bakat? Tidak perlu bakat. Beda dengan keilmuan yang lain. Kalau Rogo Sukmo tidak perlu bakat. Jadi semua orang bisa lakukan Rogo Sukmo. Tetapi dia harus bisa, istilahnya tapi basicnya harus bisa dulu melatih tentang perasaan dulu dan lain-lain, habis itu masuk. Jadi Rogo Sukmo banyak orang tidak bisa kuasai karena mereka dari orang yang hidup dalam logika langsung kayak gitu ya agak sulit. Jadi saya harus turunkan. Jadi sebenarnya manusia ini cuma ini aja kok Pak, porsi logika sama porsi perasaan. Yang mana aja yang Bapak naikin, tidak boleh dihilangkan salah satunya. Dua-duanya harus ada. Kalau Bapak bekerja, tidak boleh perasaan di atas. Kalau Bapak perasaan di atas, susah Pak. Mau berhentikan pegawai susah, mau ngapain susah, mau ngapain. Padahal kalau logika di atas, ada masalah, itu ada hukumnya gitu, ada ininya. Jadi itu yang dimainkan sebenarnya manusia. Untuk lihat goib kan itu. Kalau ini nggak bisa dikontrol, nggak bisa lihat goib. Seperti itu. Jadi keistimewaan ilmunya orang Jawa itu kadang memang bertabrakan dengan logika ya. Wah, karena ujungnya ilmu orang Jawa ini manunggal Pak. Jadi kalau dia nggak menguasai Rogo Sukmo, nggak bisa mencapai titik tertinggi itu nanti. Nah, kalau Kanjeng Budi sendiri pernah nggak membimbing seseorang, terus kemudian dari yang tadinya sebelum dibimbing itu nggak bisa melakukan Rogo Sukmo, terus setelah dibimbing dia bisa melakukan Rogo Sukmo? Pernah Pak. Orang mana tuh? Orang Jogja. Perempuan waktu itu saya latih dari awal. Jadi ini tadi saya ada bicara juga tadi Pak Ode, ada sebuah yang sebenarnya saya tidak mau ceritakan karena tanyanya ke sini mau nggak mau saya harus bicarakan. Jadi di tanah Jawa ini ada sebuah keilmuan yang sudah tidak disebut-sebut lagi. Jadi tentang cakra. Nah, cakra ini kan orang ngeklaim itu dari India. Semua pengertian tentang cakra itu dari India. Padahal orang India tidak ada yang moksa. Hanya orang Indonesia yang bisa moksa. Nah, orang Indonesia bisa moksa, habis itu menghilang pengetahuan tentang moksa sampai zaman ke era Ratu Siba. Mereka udah bingung seperti apa moksa. Akhirnya sampai ke era Brawijaya dengan membakar diri. Nah, moksa itu enggak gitu harusnya. Moksa itu harusnya di saat semua cakra di tubuhnya itu sudah terbuka. Jadi saya ceritain lebih awal lah, saya jelasin lebih bagaimana. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Yang berasal dari cahaya induk atau Gusti Allah itu melepaskan cahaya kecil masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi di dalam diri manusia itu ada roh yang utama, itu yang disebut manusia yang sejatinya. Sejatinya manusia itu roh di dalam itu, berasal dari Gusti Allah. Jadi karena dia adalah cahaya murni yang dari Gusti Allah, berarti dia harus menjalin hubungan
dengan jasad tadi. Makanya muncullah jalur meridian, jalur energi terbentuk di tubuh. Karena untuk bisa koneknya roh manusia ke jasad ini, dia harus butuh kayaknya kabel-kabel, jaring-jaringan yang lain tuh listrik itu bisa jalan. Lalu terbentuklah titik-titik simpul yang disebut cakra. Nah, cakra ini ada banyak perdebatan. Ada yang ahli bilang, praktisi bilang 400 lebih. Ada yang bilang 365. Mereka ribut sendiri karena belum ada orang yang tahu sesungguhnya cakra itu berapa banyak jumlah titiknya. Tapi dalam ributnya orang energi, sepakatnya mereka ada 7 cakra yang utama. Atau mesin utama dalam tubuh manusia. Nah, ini harus saya bahas karena ini basic menuju kesempurnaan tadi. Baik, baik. Jadi begitu cakra itu ada di tulang ekor, disebut cakra dasar, itu banyak pengertian, mau di depan, mau di belakang. Sebenarnya itu perdebatan mereka saja. Itu di ujung tulang ekor ada energi, lalu di antara kelamin sama pusar disebut cakra seks, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra mata ketiga di tengah alis, sama di ujung-ujung ubun-ubun. Tapi di ujung ubun itu hanya lobangnya, cakranya adanya 2 jengkal di atas kepala membentuk bunga teratai, kuncup atau udah mekar, itu tergantung orangnya. Nah, kalau cakra ini semua dibina, semua terbuka, menyatu, tubuh manusia ini, jasad ini musnah. Jadi menjadi tubuh cahaya. Itu yang disebut moksa. Kalau udah tubuh cahaya, dia akan kembali ke induknya. Cahaya itu. Karena Gusti Allah itu kan cahaya. Semua tuh awalnya cahaya. Jadi kalau dalam dunia ilmiah, fisika kuantum kan disebut partikel. Awal tuh partikel. Cahaya itu kembali ke saya. Itu disebut moksa. Cuma kan ilmu itu hilang. Nah, jadi akhirnya sekarang orang bilang bakar diri dan lain-lain untuk itu. Nah, jadi kenapa Rogo Sukmo itu gampang? Karena kalau udah menguasai cakra ini, dia bisa menguasai kemampuan cakra untuk masuk ke titik Rogo Sukmo itu sangat gampang. Karena kalau udah aktif cakra jantungnya, udah aktif cakra asnanya, berarti dia akan gampang masuk ke dalam sisi spiritual yang lebih tinggi. Seperti itu, Pak. Kalau saya biasanya saya bentuk dulu cakranya, pondasinya, dasarnya, baru saya bentuk yang lainnya, baru masuk ke Rogo Sukmo, baru masuk ke ilmuwan Jawa. Karena tanpa ini masuk ke ilmuwan Jawa hanya teori kosong, ngomong tok tapi sifat tidak bisa berubah, gitu loh. Harusnya ilmu Jawa tuh diikuti dengan berubahnya sifat manusia. Karena ilmu Jawa tuh mencapai titik tertingginya itu penyatuan dengan Sang Pencipta. Nggak ada lagi manusianya, gitu. Sebenarnya selama ini kan lain, banyak ceritanya kan berbeda yang ada di pasaran gitu. Ngomong ilmu Jawa hebat, tapi sama tetangganya beda, sama orang lain gimana, gitu Pak. Jadi itu yang tidak mendasar dengan baik. Ya itu tadi ceritanya gimana tuh yang bimbing perempuan sampai kemudian bisa perempuan itu saya latih, akhirnya dia bisa menguasai cakranya dibuka, dia udah bisa menguasai energi, akhirnya dia bisa menguasai penglihatan. Lalu saya ajari meditasi hening. Tiba-tiba sukmanya bisa keluar dan dia bisa pergi kemana-mana. Nah, semenjak itu dia mulai gunakan dalam pekerjaannya sehari-hari. Nah, kenapa saya tidak setuju dia lagi, kemudian habis itu saya bilang stop, saya nggak mau ngajar dia lagi, karena dia mensalahgunakan kemampuan itu. Jadi dia mempengaruhi orang lain tuh dengan, saya udah bilang tidak bisa Sukma kamu pengaruhi orang lain. Jadi dia mempengaruhi orang lain, misalnya Pak Hendra lagi tidur, misalnya dia ingin sesuatu dari Pak Hendra. Jadi setiap hari dia laku, dia keluarkan sukmanya, dia ngomong, nembung ke sukmanya Pak Hendra, ayo kasih saya mobilnya Pak Hendra, ayo kasih saya mobilnya Pak Hendra. Setiap hari dilakukannya itu, dan akhirnya sukma Pak Hendra terpengaruh dan Pak Hendra memberikan. Itu yang tidak boleh digunakan, seperti itu. Atau ini yang perempuan, ada yang pernah kasus laki-laki, setelah dia bisa, dia hebat sekali, anak itu punya kemampuan memang hebat. Dia bisa merasakan habis itu. Dia bisa naik ke tingkat berikutnya. Sukmanya bisa merasakan. Akhirnya dia suka sama cewek tempat lain tuh, dia tenangkan dirinya, dia keluar ke sana, dia setubui secara roh. Itu cewek itu jadi najis setelah roh. Nah, itu tidak boleh, itu melanggar. Harusnya Rogo Sukmo ini digunakan untuk mempelajari pengertian yang lebih tinggi, bukan seperti itu gitu. Makanya mulai agak jarang saya mau ngajar Rogo Sukmo karena banyak yang diajar 10, 6-nya meleset gitu. Nah. Oh gitu. Jadi saya pikir pantesan yang ilmunya harusnya dasar, sekarang diputer Rogo Sukmonya jadi kata orang, jadi ilmu yang setelah belajar tuh baru bisa belajar Rogo Sukmo. Gitu. Harusnya kalau mbah-mbah zaman dulu dasarnya ini dulu. Tapi karena banyak orang nggak siap dalam kehidupannya, nggak bertanggung jawab. Jadinya sekarang Rogo Sukmo dijadiin ilmu yang hebat itu. Padahal tidak, awalnya dasar aja. Seperti itu. Baik Kanjeng Budi.
apa tuh namanya? Ini ada yang tanya ini. Iya. Agama makhluk yang ada di pantai selatan gitu. Dia tanya soal agama, mungkin saking fanatismenya. Enggak apa-apa, tak jelasin. Gitu kan, ya. Tak Gimana jelasin. tuh Kanjeng Budi? Jadi di pantai selatan itu isi warganya tuh bukan cuma makhluk aja, bukan makhluk gaib aja. Jadi ada juga arwah orang mati yang di sana. Maksudnya arwah orang mati yang kecelakaan, yang tidak diterima, yang gentayangan, yang udah berjanji mengikat sebuah perjanjian ada di sana. Jadi kalau masa hidupnya dia misalnya beragama Islam, memang sampai dia jadi arwah, dia masih mengakui bahwa dia tuh Islam di sana tuh. Jadi ada yang masih bawa agama dia itu cenderung arwah orang mati ya, arwah orang mati. Biasanya agamanya apa sebelum dia meninggal, kadang-kadang dia masih make itu di sana. Sampai nanti karena dia belum masuk ke, jadi gini, agak sulit saya mau ngomong tentang reinkarnasi. Jadi orang itu tidak akan reinkarnasi kalau rohnya tuh sempurna. Tapi kalau nggak sempurna dia pasti masuk lagi dalam kehidupan. Gitu, seperti itu. Jadi agama itu ada arwah orang mati tadi masih ngebawa memori arwah agamanya gitu. Iya sih. Berarti sekarang Kanjeng Budi nggak mau ya ngajarin soal Ngrogo Sukmo gitu. Tapi kalau untuk Lihat orang. Oh gitu ya. Iya. Harus ditaker-taker Iya, dulu ya. saya harus sentuh nadinya. Dengan nadi tadi, saya akan masuk ke dalam batinnya, masuk ke dalam gen-gen leluhurnya. Jadi bisa tahu orang ini ngapusi kita atau enggak gitu. Nah maksudnya, gua enggak bisa ini. Tujuannya beda ini. Lebih baik enggak usah gitu. Berarti yang dulu yang meleset belum bisa deteksi sampai ke DNA leluhurnya ya? Dulu tuh enggak deteksi karena saya pikir nggak perlu sampai situ. Enggak taunya ternyata harus. Tapi ilmu ini juga saya baru mempelajari, bisa ada pencerahan. Jadi gini, dalam dunia goib, tuh kami ini belajar bukan dengan manusia lagi. Jadi misalnya kalau kami ingin tahu tentang tatanan makhluk goib, kerajaan makhluk goib, kami harus belajar kepada Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu menguasai semua tentang goib, tentang tanah Jawa, bahkan di luar tanah Jawa. Seperti apa pangkatnya, seperti apa pengaruhnya makhluk goib. Tapi kalau saya mau mengetahui tentang beralam semesta, apa yang alam ini terjadi, saya harus belajar kepada Sang Hyang Ismoyo. Jadi Eyang Semar yang ngajarin tentang itu. Jadi beda-beda dia untuk belajarnya. Jadi kalau mau belajar alam harus nembung ke Eyang Semar. Kenapa saya suka di Merapi ini? Di sini ada satu sisi avatarnya Eyang Semar di sini yang disebut Semar Hitam. Semar Hitam itu adalah manusia yang apa adanya. Dia enggak mau. Jadi apa misal dia bilang lapar ya aku lapar gitu. Jadi Semar Hitam itu adalah lambang dari kepolosan seorang manusia. Itu ada di Gunung Merapi. Itu tuh kalau soal Ngrogo Sukmo ya sampai kemudian bisa melakukan hubungan intim jarak jauh itu kan bermanfaat untuk yang hubungan LDR gitu ya. Biasanya nggak pasti ya kalau kita ngomong teorinya seperti itu Pak. Banyakannya meleset pasti. Istri tetangganya lah. Tapi itu nggak perlu persetujuan dari si ceweknya itu. Nggak bisa kan kalau kita mau mempengaruhi orang, melet orang juga kan nggak persetujuan. Makanya misalnya gitu, kita ikat tali sukma ke mereka, tali jodoh diikat udah susah dilepas. Meskipun artis bisa. Oh enggak, kalau artis tuh kan pertama tuh agak sulit tuh, artis tuh nggak kosongan Pak. Artis tuh keluarin biaya untuk budget ininya udah besar Pak. Banyak sekali yang melindungi dia. Bapak baru dekat aja dukunnya udah pada tahu Pak. Gitu, apalagi pejabat begitu rata-rata mereka nggak kosongan. Nah kalau versinya juru kunci, cara agar kita bisa mendapatkan sandang pangan rezeki lancar itu menurut jenengan gimana Kanjeng Budi? Nah jadi gini, kalau saya ini kan beda ya, saya memang menabiskan diri saya untuk dalam resi atau brahmana. Jadi saya tidak ikut lagi dalam soal pencarian rezeki. Nah, saya bisa kasih ngomong ini, kalau orang hidup dalam hidupnya memang rezeki melalui dia untuk orang banyak dan lain-lain, sebenarnya rezeki itu sudah ada. Yang mempengaruhi tidak bisa rezeki itu turun itu diri dia sendiri sebenarnya. Gusti Allah itu ngasih semua. Orang dan rezeki itu tidak dipengaruhi dengan agama ya. Maksudnya kerajinan agama itu tidak mempengaruhi rezeki ya. Jangan salah ya. Contohnya Elon, emang Elon agamanya gimana? Rajinnya dia tidak, tapi dia makin kaya. Jadi rezeki tidak dipengaruhi oleh kealiman seseorang. Kealiman itu mempengaruhi hubungan dia kepada Sang Pencipta. Itu bedanya. Jadi hubungan kita sama Sang Pencipta itu tidak boleh diembel-embel dengan jaluk
pahala, jaluk rezeki tidak bisa. Orang sekarang sholat, kalau toko mau rame katanya, usaha kita mau rame, bangun subuh-subuh sholat gini. Nanti sholat lagi, ini ambil lagi setelah jam 7. Begitu tidak terjadi, mulailah dongkol hatinya. Kok Gusti Allah nggak ngasih dia udah sholat begini. Jadi sholat itu harus tahu, maksudnya bukan jaluk minta-minta gitu. Sholat itu karena kebutuhan kita kepada Gusti, hubungan kita kepada Gusti gitu. Nah kebanyakan, makanya banyak orang bilang, wah harus rajin sholat baru rezeki. Enggak, rezeki semua dikasih kok. Orang yang nggak alim, orang alim semua dikasih rezeki. Cuma dia bisa ngambil nggak dengan cara kayak keinginan dia untuk jangkau. Misalnya aku mau bekerja, itu rezeki pasti datang. Seperti itu. Kebanyakan. Oke. Baik. Nah, seperti ini ada cerita usia 16 tahun tidur di lantai dan diajak seseorang masuk keraton. Dapur keratonnya alat untuk ambil nasi seperti centong terbuat dari tulang belikat manusia. Itu tuh bener apa enggak sih Kanjeng? Ada itu, tapi kan itu keratonnya keraton beda. Dia harus tahu dulu keraton mana yang dia pergi. Keraton itu ya, keraton Kidul itu ada banyak keraton lain. Tapi keraton Kidul itu induknya gitu. Ada banyak, ada ngeri, ada yang aksesorisnya tengkorak dan lain, tapi kan bukan keraton Kidul. Oh gitu ya. Tapi di bawah keraton Kidul gitu. Keraton Kidul itu penguasa di antara semuanya. Di bawahnya itu banyak macam-macam. Dan di sana kan tidak ada manusia ini aja yang ada hitam putih gitu. Nah di sana kan tidak ada. Oke. Baik. Hubungan Ibu Ratu Kidul dengan Panembahan Sinopati itu apa kan ya? Itu sebenarnya saya sebut seperti itu. Jadi Kanjeng Ibu tuh istri batinnya. Seperti itu. Istri batin ya. Iya. Jadi seseorang spiritual, coba Bapak perhatiin ya, banyak dukun hebat, dukun sakti pasti punya istri batin. Kalau nggak punya, nggak bisa aja masuk dalam dunia seperti itu. Jadi istri batin itu memang kadang-kadang bisa mempengaruhi orang itu sampai nggak lagi sama perempuan lain. Ya seperti itu. Memang susah sih kalau udah terbiasa masuk ke dalam alam goib dan bisa seperti di dunia nyata, dia cenderung sulit untuk meninggalkan kebiasaan itu. Seperti itu. Kanjeng Budi termasuk di situ nggak? Saya pertapa loh Mas. Oh pertama. Kadang-kadang mereka memang gitu sih ngajak-ngajakin. Tapi kan saya usahakan nolak dulu gitu. Nggak kuat baru ya? Enggak juga sih. Karena sebenarnya keinginan itu kan adanya di keinginan kejiwa tadi yang ingin tadi. Tapi memang banyak teman-teman saya yang seorang pertapa tuh karena tidak ada penyaluran tuh jadinya kanker prostat. Itu kan membeku. Memang, tapi anehnya sistem tubuh manusia kalau tidak digunakan itu bisa keluar sendiri. Dia perbarui sendiri, keluar sendiri. Ada nggak lalaku khusus gitu, doa atau mantra khusus, tirakat khusus agar seseorang bisa terhubung dengan Ibu Ratu Kidul? Oh kalau di dalam kejawen ada. Ada ya? Ada. Tapi itu biasanya hanya sebatas doa. Jadi sebatas pembicaraan. Jadi tidak bisa berhadapan langsung atau bertemu langsung. Jadi sebatas utusan yang datang. Seperti itu. Banyak toh ada yang lakunya sampai harus puasa dulu. Sesajinya sampai keluarin uang begitu banyak. Baru bisa itu. Itu tidak salah. Tapi dia milih jalur yang seperti itu. Membuka mata batin sama membuka cakra beda ya kan? Beda. Beda ya? Apa bedanya? Bedanya gini, cakra itu yang utama, dasaran utama. Dalam cakra tadi, nah tak dijelasin dulu. 7 cakra utama, cakra yang ujung ekor, itu energinya kalau keluar disebut kundalini. Nah kundalini itu ada 2, ada panas dan dingin. Lalu naik lagi ke atasnya, ada namanya cakra sek, itu energinya disebut chi. Lalu cakra pusar, kalau terbuka, energi yang keluar disebut tenaga dalam. Lalu jantung, nah yang tadi, yang Bapak tadi 7, jantung ini. Jantung ini kalau terbuka, disinilah pusat spiritual manusia, mata batin, kemampuan batin, semua adanya di cakra jantung. Iya. Mata batin ya? Iya, mata batin, indera keenam, semua ada di situ. Nah, itu naik lagi tenggorokan, ini yang disebut sabdo. Orang-orang belajar ilmu sabdo, itu semua cakra tenggorokannya terbuka, sabdo jadi itu. Iya. Sabdo dadi. Iya. 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 Nah, ini ada yang tanya nih. Ngirim Al-Fatihah ke semua makhluk di bumi termasuk makhluk yang ada di Laut Selatan diketahui enggak sama Kanjeng Ratu? Maksudnya?
Jadi ada orang doa pakai versi agama tertentu gitu, kirim doa untuk semua makhluk di bumi termasuk yang di bawah laut. Kanjeng Ratu tahu nggak gitu? Oh, kalau doa orang yang benar-benar bagus, itu biasanya ketawanya tuh di alamnya. Di alam tuh kelihatan. Oh. Kayak misalnya ada kayak misalnya doa itu kalau muncul di alam gaib itu seperti asap kayak bakaran doa itu. Makanya ada yang doa itu bisa naik bagus, ada yang harum, ada yang tidak. Baik. Ini kan kita rame ya, orang dulu berbicara soal Samudra Beach ya, hotel itu loh. Hotel Samudra Beach di salah satu kamar katanya sering dijadikan tempat singgahnya Kanjeng Ratu Kidul. Itu beneran apa enggak sih Kanjeng? Kalau itu memang beneran. Tapi kan itu orang yang dulu awal ritual di sananya dulu. Itu kan seorang pembesar awal yang memang untuk memimpin negara awalnya di sana toh. Tapi kan sekarang hotel-hotel pada ngikut. Di Ambarukmo hotel yang royal itu ada juga. Yang dulu di Queen juga ada. Tapi katanya terakhir kali saya tanya, katanya nggak dipakai lagi, nggak itu lagi. Tapi ada semua. Beberapa tempat tuh pasti ada satu kamar digunakan, dibiarkan kosong aja. Ada ulat itu. Ulat di sini. Oh, nah, nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut ya. Iya. Apakah ijo aren bisa menjadi penangkal hantu laut? Kalau dari apa istilahnya tradisi-tradisi ya bisa, tapi kan hantu sekarang udah berkembang juga pengetahuannya, jadi ya nggak gitu lagi. Nah, kalau yang nemui apa Gusti Kanjeng Panembahan Sinopati di Parangkusumo itu memang Ibu Ratu yang asli, Kanjeng? Pertama yang turun melihat tuh bukan, tapi kemudian Kanjeng Ibu yang rawuh. Kan Ibu rasain perbedaan toh di sepantai itu. Disuruh lihat dulu. Nah, yang lihat pertama tuh, wah, baru nanti Ibu keluar. Itu Ibu, benar. Oke. Nah, ini nih, lanjut nih. Roh Raja Mataram yang menjadi istri Ibu Ratu apakah masih tertahan di Keraton Kidul? Oh, beda. Tidak dia. Kalau roh-roh Raja Mataram, karena dia ini kan ini sebenarnya mengikuti tradisi dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh istri jinnya kan banyak sekali. Dan Nabi Sulaiman pun kan berkenan, Gusti Allah sayang sama dia, nggak ada lagi manusia yang lebih kaya daripada dia. Jadi Raja Mataram tuh seperti itu, tapi kan dia tidak seperti itu. Jadi misalnya mereka tuh Panatogomo, jadi memang agama tuh dulu mereka yang ngatur untuk sistem agama itu. Jadi mereka tidak, mereka tetap di penantian. Kecuali beberapa raja yang biasanya raja tuh ada arwahnya itu tetap ada di atas. Karena ada lebih khusus gitu nah, untuk mereka tuh ada perbedaan gitu sedikit gitu nah. Tapi menurut Kanjeng Budi sendiri, apakah memang setiap orang itu bisa dibuka mata batinnya dan dia bisa menyaksikan makhluk gaib? Sebenarnya mata batin manusia itu tidak tertutup dari lahir sampai nanti kematian. Yang menutup itu sebenarnya dengan adanya mereka sekolah dari SD, SMP, SMA, lalu logika tuh menguat. Jadi di saat perasaan menurun, mata batin tidak akan bisa. Ya seperti itu. Sebenarnya mata batin tidak tertutup ya. Jadi mata batin itu terbuka. Makanya di saat kematian dia bisa ngelihat lagi. Di saat kecil dia ngelihat seperti itu. Itu cuma istilah aja. Orang-orang istilah pakai buka mata batin. Sebenarnya dia ngasih pengertian baru. Menambahkan dengan ini supaya keyakinan dia naik. Lalu dinaikkannya perasaan mereka bisa terbuka kembali. Seperti itu. Oke Kanjeng. Di mana penghuni Laut Selatan ketika belanja kebutuhan sehari-hari, karena katanya makanannya kan sama dengan manusia kan? Gini, makanan yang sama dengan manusia itu makanan kalau dihidangkan ke kita. Ya mereka nggak makan gitu, tapi mereka tuh bisa makan dari ini wanginya bunga, wanginya dupa, seperti itu makanya. Iya. Dupa ya makannya. Iya. Jadi gini, awalnya tradisi ini kan dimulai dengan awalnya zaman dahulu sebelum agama mulai, di saat masyarakat zaman dahulu ngambil korban bakaran, dibakar untuk kepada Tuhan. Itu kan bukan korban bakarannya yang Tuhan ambil, tapi asapnya naik nggak layak nggak kepada Tuhan. Makanya sampai sekarang ada tradisi kalau bakar dupa, lurus nggak dupanya, nanti begitu lurus, wah terkabul gitu. Padahal angin nggak ada gitu, ya. Ada anginnya belok-belok juga tuh. Ini ada pertanyaan menarik nih, mungkin dia terinspirasi dari obrolan antara MH Ainun Najib dan Gus Dur mungkin ya. Waktu itu Gus Dur bilang tenang aja Cak,
Nyi Roro Kidul wis tak jilbabi gitu kan ya. Apa benar Ibu Ratu Kidul sudah jadi muslim dan pakai jilbab gitu? Gimana itu kan? Memang Penjelasannya gimana tuh? Kalau kayak guru saya itu memang melihatnya seperti itu. Jadi karena guru saya latar belakang kan dari agama Islam. Iya. Gitu ya. Ya berarti nggak salah juga kalau Nggak salah. bilang Kanjeng Ratu Kidul ternyata pakai jilbab sekarang gitu ya. Makanya kan Sebenarnya nggak pakai cadar gitu ya. karena kalau cadar pasti nggak dipakai karena kan sana nggak ada gurunnya. Oh iya. Kan cadar itu untuk nahan debu dari itu pasir gurun. Loh iya, itu tradisi Iya itu sih. sebenarnya tradisi dari Arab. Tradisi. Ya? Untuk nahan cadar itu. Wah, kalau orang pernah naik haji pasti tahu. Iya. Pentingnya cadar di sana ya. Kalau di Indonesia kan cadar kadang-kadang kan memang kepake ya. Iya. Gitu, tapi kalau di sana tuh memang untuk menghalangi kalau ada badai gurun dan lain-lain itu penting sekali untuk bernapas. Masa di Jawa tandur pakai cadar kan nggak match. Itu jadinya bingung juga saya. Saat Makanya- meditasi ini ada tanyaan nih. Iya. Pertanyaan. Saat meditasi di pemandian Jolotundo melihat kereta kencana warna kuning emas dan tumpukan emas batangan. Menurut Ki Budi gimana? Memang banyak tuh yang lihat di sana. Oh. Saya juga udah berapa kali orang bilang itu. Memang Iya, seperti itu ya memang terjadi karena sahabat saya juga ngalamin seperti itu di sana. Iya. Sebagai apa tuh namanya pelaku ajaran-ajaran Kapitayan Jawa gitu ya. Kita kan tidak bisa lepas dari yang namanya leluhur gitu. Iya. Terkadang di berbagai macam tempat tradisi-tradisi yang berkaitan dengan leluhur itu mulai ditinggalkan. Iya. Tetapi ada konsekuensi logisnya, ada dampak negatifnya gitu. Even itu adalah penyakit atau kemudian panen yang berkurang dan Iya. seterusnya, sumber yang berkurang. Nah, Iya. itu tuh beneran berdampak menurut Kanjeng. Oh, berdampak sekali itu. Jadi begitu masyarakat mulai meninggalkan tradisi setempatnya, Mm-mm. biasanya mulai di sana tuh udah nggak bisa nanam padi lagi, Oke. tanah mulai tidak subur lagi. Memang itu banyak kejadian seperti itu, Pak. Terus ada yang daerah dulu tenang, tentram, begitu tidak terjadi gitu, akhirnya daerah tuh mulai berubah, banyaknya maling, banyaknya kejadian, ternak yang mati. Cuma orang zaman sekarang nggak terlalu peduli, dia kalau udah kayak gitu dia pindah daerah. Itu yang jadi masalah sekarang itu. Saya banyak ngalamin kok, ada beberapa di Gunung Kidul. Iya, iya. Saya harus datang ke tempat desa itu, berdoa kepada penjaga desa itu. Saya tanya, dia bilang, kami itu enggak ada lagi yang ngasih kami sesaji katanya. Makanya kami keluar dari tempat kami, akhirnya mengganggu ke sekitarnya gitu. Jadi ya saya juga bingung gitu, kalau orang mbah-mbah zaman dulu lakukan itu karena untuk menjadi keseimbangan sama alam. Misalnya kalau mau nikahan kita naruh sesuatu di beberapa tempat tuh, itu sebenarnya untuk jaga keseimbangan alam itu. Jadi ya seperti di Bali. Coba pernah lihat di Bali ada yang ditaruh tanahnya di bawah. Iya, iya. Untuk apa? Misalnya ada goib di rumahnya, mereka enggak, wah tangkep masuk sisa, itu tidak. Di Bali tuh ya wes, kamu di sini boleh, ini makanannya, tapi ini hidupnya ada saya juga. Jadi keseimbangan bersama, dan jarang di sana tuh terjadi gitu hal yang lain. Kalau di sini kan orang ini rumahnya dia di sana, kita beli tanahnya, kita bangun, kita panggil lagi dukun, kita usir dia. Ya wajar aja lah buldosernya mati, wajar aja apa gitu, karena ya bagaimana, bukannya baik-baik datang tinggal sama-sama kan bisa gitu. Nah maksudnya ya seperti itu, nggak mengganggu kok. Goib ada di tempat kita ini tidak mengganggu, tidak nyentuh kok gitunya. Cuma kadang-kadang kita aja cari perkara mau bersihin tempat itu. Padahal justru pengalaman saya dulu, saya kan dulu masih berpindah-pindah ngontrak. Abdi dalam kan tahu sendiri, saya nggak ada gaji tertentu, dapatnya cuma dikasih orang. Begitu saya mau bayar kontrakan, saya tembung goib yang di rumah. Kumpul semua. Ini tinggal sama-sama. So saya yang nanya bayar kontrakan. Kalian tuh keliling cari untuk bayar kontrakan sama-sama. Besoknya tamu datang, katanya didatengin mimpi apa gitu. Itu mereka ternyata kerjanya biar nyaur sama-sama. Saya dari dulu kayak gitu. Sampai sekarang tinggal di pertapaan. Seperti itu. Kanjeng Budi kalau melakukan ritual khusus gitu, pengen ngadep Ibu Ratu, pakai media apa sih? Ada banyak teman-teman yang penasaran. Maksudnya media Media ya, bunga apa begitu? Oh, kalau untuk ibu seperti kayak sampein yang lalu, itu telon suci paling sakral. Jadi mawar putih, melati putih, sama kantil putih. Tapi cara masaknya tuh biasa kita pakai tambir. Jadi inget ya, kalau nggak bawa sesaji itu ya
istilahnya kira-kira gitu. Kadang kan banyak orang kan bungkusnya main bungkus itu aja itu udah dipijak juga udah apa gitu loh. Ya enggak kayak gitu juga gitu. Nah, maksudnya kalau saya bikin tambir, saya hiasin, lalu saya susun. Jadi kalau untuk ke selatan tuh disusun dulu melatinya paling bawah. Mawar paling bawah, melati tingkat 2, baru kantil. Itu kantil itu melambangkan apa yang kita mau, keinginan kita. Jadi taruh di paling atas 7, 9 atau 3 atau berapa. Taruh. Nah, itulah sesaji yang utama untuk masuk ke selatan. Namanya talon suci. Oh, talon suci Iya. ya. Baik. 2 pertanyaan terakhir, mungkin setelah ini break. Iya. Nanti biar Oh iya. Kang Admin yang tanya. Iya. Kalau tanggapan Kanjeng Budi sendiri gitu ya, tirakat yang paling berat itu adalah tirakat punya hati yang baik. Gimana nih? Oh benar. Itu yang sangat sulit. Jadi manusia ini kalau udah punya hati yang baik itu memang sulit itu. Karena kan orang yang punya hati yang baik itu berarti kan dia sudah nggak punya rasa memiliki lagi. Kalau tetap masih ada masa memiliki, ya nggak bisa hati yang baik. Jadi orang yang hatinya baik pasti nggak merasa memiliki. Jadi dia hidup ini ya hanya hidup menjalani kehidupan ini. Itu sulit memang. Jadi saya aja belajar kok. Tirakat yang paling berat tuh bukan puasa, bukan melek, Bukan. gitu ya. Tapi punya hati yang baik Iya. ya. Saya aja masih belajar kok itu. Kadang-kadang gimana ya nggak bisa, tapi ya belajar gitu. Yang penting kalau kita mau belajar tentang hati yang baik, kalau kita salah ya kita minta maaf, habis itu kita mulai lagi. Kadang-kadang yang sulit tuh memohon maaf, itu sulit benar. Iya benar-benar. Gengsi gitu ya. Nah, padahal itu kan hanya bagian kecil dari hati yang baik gitu. Jadi tirakatnya benar, itu seumur hidup ngelakuinnya. Nah, bagaimana Kanjeng Budi bisa memberikan nasihat agar kita benar-benar bisa menyadarkan teman-teman kita yang begitu benci dengan orang yang tidak seagama gitu. Padahal ya, kalau kita bisa masuk lebih dalam bahwa seluruh tubuh kita ini materi-materinya tersusun dari dulu kan bisa jadi ini salah satu bagian dari orang yang dulu agamanya Konghucu, Nasrani, Buddha, Hindu gitu. Ya enggak kira-kira? Jadi sahabat